Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Irfan, Matematika Asik. Sebelum kita mulai pembahasan tentang peluang kejadian, mohon ya di like dulu dan komen serta share. Dan jangan lupa untuk subscribe Irfan Matematika Asik. Oke, kita langsung aja bahas soal-soalnya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita perhatikan. Amir melemparkan sebuah dadu satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu habis dibagi dua. Kalau sebuah dadu berarti kita ketahui NS-nya itu adalah 6. Kemudian munculnya mata dadu habis dibagi dua itu angka 2, 4, dan 6. Berarti di sini kita dapatkan NA-nya adalah 3. Nah, karena ditanya peluang, maka kita gunakan peluang A itu adalah NA per NS gitu ya. Berarti sama dengan 3/6 atau 1/2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan kembali ada dua buah dadu dilemparkan sekaligus. Ingat, kalau dua buah dadu dilemparkan sekaligus, berarti kita ketahui NS-nya itu 36. Kemudian peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya kurang dari 6. Berarti jumlah kurang dari 6 itu dimulai dari jumlah 2 ya. Jumlah 2 itu kan 1 dengan satu. Berarti ini ada satu. Kemudian jumlah 3 itu kita ketahui satu 2, kemudian 2 1. Berarti ini ada 2. Kemudian jumlah 4 kita ketahui 1 3, kemudian 3 1, kemudian 2 2. Berarti ini ada 3. Kemudian jumlah 5 ini 1 4, kemudian 4,1, 2 dengan 3, 3 dengan 2. Berarti ini ada 4. Berarti kalau kita totalkan, ini NA-nya ada 10. Oke, berarti peluangnya bisa kita tuliskan peluang A sama dengan 10/36 sama dengan bagi 2 semua ya. Jadi 5/18. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, 3 buah uang logam dilantunkan serentak satu kali. Oke, kalau 3 uang logam, teman-teman harus ingat 3 uang logam. Ini biar sekalian ya. Nah, ini kemungkinannya kan AAA, kemudian AAG, kemudian AGA, kemudian GAA. Atau di sini GGG, kemudian GGA, kemudian GAG, kemudian AGG. Berarti di sini 3 uang logam itu NS-nya ada 8. Kemudian diminta peluang munculnya paling sedikit 2 angka. Nah, paling sedikit 2 angka berarti kan, nah yang ini ya, teman-teman nih. Ya, berarti NA-nya itu ada 4 gitu ya. Berarti kita dapatkan peluang kejadiannya itu 4/8 atau 1/2. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua kita perhatikan. Dalam sebuah tas terdapat 8 bola merah dan 6 bola putih. Bila diambil 3 bola sekaligus, maka peluang terambilnya bola berwarna putih semua. Nah, untuk ini kita cari dulu NS-nya ya teman-teman. NS-nya itu kan banyaknya bola ada 8 sama 6 berarti 14. Nah, mau diambil 3 berarti 14C3. Nah, ini kita gunakan kombinasi untuk mencari NS-nya. Berarti 14 faktorial per 14 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti ini kita tulis 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per ini 11 faktorial 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti ini bisa kita coret teman-teman ya. Nah ini kita coret. Nah, 3 dengan 2 ini kan 6. 12 ini 2. Berarti kalau kita kalikan 14 kali 13 kali 2 ini adalah 364. Ini adalah NS-nya. Nah sekarang diminta peluangnya terambil bola putih semua. Berarti ini adalah NA-nya. Nah bola putih itu kan teman-teman ketahui ada 6 ya. Nah, karena diminta putih semua, berarti kan yang diambil 3 bola. Berarti 6C3. Berarti teman-teman cari 6 faktorial per, di sini 6 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Berarti kalau teman-teman tulis boleh 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1. Berarti ini bisa teman-teman coret ya.
Nah, 3 kali 2 kali satu tuh 6 coret, berarti ini tinggal 20. Berarti nanti teman-teman dapatkan peluangnya itu bisa dituliskan itu 20 per 364. Nah, ini bisa teman-teman sederhanakan ya. Nah, menjadi dibagi semua dengan 4 boleh. Ini jadi 5 per 91. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, dari seperangkat kartu BRIS akan diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu genap berwarna hitam. Oke, teman-teman semua, kita sudah mengetahui bahwa kartu BRIS ini banyaknya atau NS-nya itu ada 52, gitu ya. Kemudian diminta terambilnya kartu genap hitam. Nah, genap itu kan bilangannya 2, 4, 6, 8, 10 ya di kartu BRIS. Berarti kalau berwarna hitam kan ada dua kali ya. Berarti ini dikali dua. Berarti banyaknya NA-nya itu bisa kita tulis 2 kali 5 atau sama dengan 10. Berarti nanti kita bisa tuliskan peluangnya itu sama dengan 10 per 52. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dua semua ya, teman-teman. Jadi 5 per 26. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan. Di sini kita ada dalam sebuah keranjang ya. Di sini dilihat ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng sekaligus. Peluang terakhirnya 2 merah dan satu putih. Oke, teman-teman, kita cari dulu NS-nya. Di sini total kelereng 6 sama 5 itu ada 11. Nah, diambil 3 kelereng ya sekaligus. Berarti 11 C3. Berarti teman-teman cari dengan kombinasi 11 faktorial per 11 min 3 faktorial. Ini nanti jadi 8 ya, teman-teman. Ini 3 faktorial. Berarti kita bisa langsung 11, 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini teman-teman bisa coret dulu 8 ya. Nah, ini 3-nya kita coret dengan 9, jadi 3 gitu ya. Nah, ini 2-nya kita coret dengan 10, ini jadi 5. Berarti 11 kali 5 kali 3 itu 165. Ini NS-nya. Nah, kemudian diminta 2 merah. Berarti yang merah itu, nah itu kita cari menggunakan merahnya kan ada 6, 6 C2 gitu ya. Berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini kan 4 ya. Berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Ini 2 kali 1. Nah, ini teman-teman bisa coret dulu. Ini coret lagi. Dengan ini 3, berarti ini 15. Oke, sekarang yang diminta satu lagi adalah putih. Nah, ini putih. Putihnya kan satu yang diminta. Putihnya sini ada 5, berarti 5C1. Ini jadi 5 faktorial per 5 min satu faktorial, satu faktorial. Berarti ini jadi 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali satu, gitu ya. Berarti ini kita coret, ini 5. Oke, berarti kita bisa dapatkan peluangnya. Nah, teman-teman perhatikan ini dua merah dan satu putih berarti 15 kali 5 karena pakai dan ya per 165. Berarti kalau teman-teman kalikan ini jadi 75 per 165. Nah, ini teman-teman sederhanakan 75 dibagi 165 itu adalah kalau teman-teman bagi dengan 15 ini jadi 5 per 11. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua kita perhatikan sebuah dadu dilemparkan sebanyak 150 kali. Nah, ini simbolnya adalah N besar ya, sama dengan 150. Kemudian karena sebuah dadu, maka kita punya NS-nya itu sama dengan 6. Nah, ditanya frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 5. Nah, ini mata dadu kurang dari 5 itu angka 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita punya NA-nya itu sama dengan 4. Oke, frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang A dikali banyaknya lemparan. Berarti di sini kita bisa tuliskan 4 per 6 dikali 150. Atau kalau teman-teman mau sederhanakan dulu ini, kita sederhanakan.
Jadi 2 per 3 dikali 150. Ini kita coret, ini 50, ini 100. Jadi banyaknya frekuensi harapannya ada 100, munculnya mata dadu kurang dari 5. Oke, mudah bukan? Oke, di sini ada dua dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 atau 12. Nah, teman-teman perhatikan semua, kalau dua dadu kita sudah tahu NS-nya itu ada 36. Sekarang kita cari dulu jumlah 8 ya. Nah, jumlah 8 itu kan dari ah, 2,6, kemudian 6,2, kemudian 3,5, 5,3 gitu ya. Nah, ada lagi nggak? 4,4. Oke, berarti ini jumlahnya ada 5. Sekarang jumlah 12 itu kan cuma 6 sama 6 ya. Nah, berarti ini banyaknya satu. Berarti kalau kita ditanya peluangnya, berarti peluang munculnya jumlah 8 atau, nah kalau atau ditambah teman-teman, jadi 5 tambah 1 per 36. Berarti sama dengan 6 per 36. Kita bagi 6 semua jadi 1 per 6. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua kita perhatikan. Di sini ada informasi dalam kotak pertama, kita anggap K1. Ini ada, nah, kita lihat kalau kita perhatikan 6 bola merah, 4 bola biru. Kemudian pada kotak kedua, ini ada 8 bola merah, kemudian 5 bola putih. Nah, dari masing-masing kotak diambil satu bola. Nah, kemudian tentukan peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua. Berarti kotak pertama itu dimintanya merah. Nah, karena diambil satu bola, langsung saja peluangnya. Banyaknya merah itu 6 per total bolanya, yaitu 10. Berarti 6 per 10. Nah, dari kotak kedua diminta putih. Nah, putih berarti peluangnya itu putihnya 5 per total bolanya ada 13. Berarti 5 per 13. Maka peluang ya bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua ini bisa kita tulis 6 per 10. Ingat kalimatnya ada dan, berarti dikali 5 per 13. Nah, ini teman-teman boleh sederhanakan di sini. Kita coret 5 sama 10 berarti sini 2. Berarti jadi 6 per 26. Atau bisa dibagi 2 lagi di sini teman-teman. Coret lagi. Berarti jadi 3 per 13. Oke, mudah bukan? Oke, pada soal berikut ini teman-teman perhatikan. Ini ada ya kantong yang isinya 5 bola merah dan 6 bola putih. Jika dua bola diambil dari kantong tapi satu per satu ya teman-teman tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya kedua bola putih adalah berapa? Berarti pada pengambilan pertama itu kan diminta putih ya. Nah, berarti peluangnya karena satu bola putihnya kita lihat ada berapa? Ada 6, berarti peluangnya yang pertama itu adalah 6 per total bola 11 gitu ya. Nah, pada pengambilan kedua ternyata yang diminta putih gitu ya. Maka ini misalnya kita tulis peluang B ya. Nah, teman-teman semua, tadi kan putihnya udah diambil satu ya. Berarti putihnya itu tinggal 5 ya. Berarti putihnya itu berkurang satu, itu tinggal 5. Berarti di sini putihnya tinggal 5 per bolanya juga berkurang satu karena nggak dikembaliin. Ini tinggal 10. Berarti ini 5 per 10. Atau kalau kita sederhanakan 1 per 2. Maka peluang terambilnya bola putih dan bola putih lagi gitu ya pada pengambilan pertama dan kedua bisa kita tulis 6 per 11 dikali 5 per 10. Atau kalau tadi kita sudah sederhanakan 6 per 11 dikali 1 per 2. Nah ini teman-teman bisa sederhanakan lagi nih. Ini dicoret jadi tinggal 3 berarti sama dengan 3 per 11. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua. Nah, ini tipe soal yang mungkin hots ya, atau tipe soal yang untuk UTBK. Teman-teman perhatikan semua, diketahui ada A dengan nah, bilangannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Berarti kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini banyaknya bilangan, ada 8 bilangan ya. Ada 8 angka. Oke, 8 angka. Kemudian 4 anggota A diambil secara acak. Diambil 4 angka. Jadi kalau kita mau cari NS-nya, itu adalah 8 C4 ya teman-teman. Berarti kalau kita cari ini menjadi 8 faktorial per 8 4 faktorial kali 4 faktorial. Berarti jadi 8 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial. Nah ini teman-teman sederhanakan 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau teman-teman sederhanakan ini boleh dicoret dulu ya 4 faktorialnya. Kemudian di sini ada 3 kali 2 teman-teman coret dengan 6. Kemudian 4 teman-teman coret dengan 8 di sini 2. Berarti tinggal 2 kali 7 kali 5. Ini sama dengan 70. Oke. Nah, diminta peluang terambilnya 4 anggota tersebut berjumlah genap. Nah, teman-teman, bilangan genap itu terjadi kalau ah, genap tambah genap, gitu ya. Genap tambah genap, atau bisa juga ganjil tambah ganjil, gitu ya. Gitu ya. Jadi cuma dua kemungkinan ini ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini kita lihat bilangan genapnya itu adalah angka 2, 4, 6 ya, 2, 4, 6. Kemudian bilangan ganjilnya, bilangan ganjil atau angka ganjilnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kalau kita perhatikan karena ini tadi dari 4 angka ya, 4 angka, berarti kemungkinan kalau 4 genap, angka genap kan tidak mungkin ya. Nah, nggak mungkin karena angka genapnya cuma ada 3. Nah, kita bisa cari kemungkinan kedua kalau kita ambil 3 genap tambah 1 ganjil. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Nah, karena yang boleh genap tambah genap, berarti ini juga tidak mungkin. Nah, kemungkinan kedua ini ada 2 genap tambah 2 bilangan ganjil. Nah, ini mungkin. Karena ini kan 2 ganjil itu kalau ditambahkan kan jadi genap gitu ya. Nah, kalau ini kan udah pasti genap ya. Nah, yang keempat kemungkinannya 1 genap, 3 tambah 3 ganjil. Ini juga tidak mungkin. Jadi yang mungkin kita cari NA-nya adalah 2 genap dengan 2 ganjil gitu ya. Jadi 2 genap dan 2 ganjil. Berarti kita tulis di sini NA-nya gitu ya. 2 genap, 2 ganjil. Berarti genapnya kan ada 3, berarti 3C2 dikali 5C2 gitu ya. Berarti ini kalau kita lanjutkan teman-teman, ini menjadi 3 faktorial. 3 kurang 2 itu 1 faktorial kali 2 faktorial. Kita langsung ya. Berarti ini 5 faktorial per 5 kurang 2 itu 3 faktorial, 2 faktorial. Oke, ini jadi 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. Ya ini jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 kali 1. Jadi kalau kita sederhanakan teman-teman, ini kita coret. Ini tinggal 3, ini kita coret. Ya, ini kita coret tinggal 2. Berarti ini kali 10. Berarti NA-nya itu 30. Maka kita bisa cari peluangnya. Peluangnya itu sama dengan 30. Nah, NS-nya tadi 70 per 70 sama dengan 3 per 7. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua kita perhatikan. Di sini Alana akan membuat password ya untuk alamat emailnya. Terdiri dari 5 huruf diikuti oleh 3 angka yang berbeda. Nah, huruf yang disusun itu harus berasal dari kata pada namanya. Nah, kita lihat namanya kan Alana ya. Berarti ini terdiri dari 5 huruf. Kemudian huruf yang sama itu adalah huruf A ya, ada 3. Nah, ini kita gunakan permutasi ya.
Permutasi unsur yang sama. Unsur yang sama. Berarti kita langsung dapatkan P sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. Berarti kita lanjutkan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini teman-teman coret, berarti 20. Nah, sekarang ini 3 angka yang berbeda. Nah, 3 angka. Ingat ya, angka itu dari 0, 1, 2, sampai dengan 9. Berarti ini banyaknya ada 10 angka. Nah, karena 3 angka, maka ada 1, 2, 3. Berarti kan semuanya boleh di depan ya. Berarti ada 10 angka, 9, 8. Nah, ini teman-teman kalikan sama dengan 720. Nah, maka banyak susunan. Nah, ini tinggal teman-teman kalikan, yaitu 20 kali 720. Nah, 2 kali 72 kan 144, tambahkan nolnya 2. Jadi 14.400 susunan password yang bisa dibuat oleh Alana. Oke, mudah bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan peluang kejadian telah selesai kita bahas. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan menyelesaikan semua soal-soalnya. Oke, untuk selalu pantengin tuh Irfan Matematika Asik. Terima kasih, Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.